Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NIM 2310441011 dari kelas 16 Pancasila. Yang terhormat Bapak Iksan Kapulo selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan suatu isu, yaitu tentang ujaran kebencian di media sosial. Saya menjelaskan tentang permasalahan isu tersebut. Sebaiknya kita menonton video ini terlebih dahulu. Video tersebut, di sini saya akan menjelaskan permasalahan tentang ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh pihak yang semena-mena terhadap media sosial tersebut. Masalah ujaran kebencian di media sosial semakin menjadi perhatian serius dengan seiring meningkatnya penggunaan platform digital untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Ujaran kebencian ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari penghinaan, fitnah, hingga ancaman kekerasan yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, dan karakteristik lainnya. Dampak dari ujaran kebencian sangat merugikan, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan trauma bagi korban, tetapi juga memperparah polarisasi sosial dan memicu konflik di masyarakat. Salah satu faktor yang memperarah penyebaran ujaran kebencian di media sosial adalah anonimitas penggunaan yang memungkinkan mereka untuk berbicara tanpa takut akan ada konsekuensi, serta algoritma platform yang seringkali memperkuat konten kontroversial untuk meningkatkan interaksi pengguna. Nah, untuk mengatasi masalah ujaran kebencian di media sosial ini, diperlukan adanya pendekatan yang komprehensif dan multifaset. Pertama, perlu ada regulasi yang lebih tegas dan jelas dari pemerintah mengenai ujaran kebencian di platform digital, termasuk definisi yang lebih rinci dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Yang kedua, yaitu ada platform media sosial yang harus memperbaiki kebijakan modernisasi konten mereka dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian secara proaktif, sekaligus memperkuat tim modernisasi manusia untuk menilai konteks yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga, ada edukasi publik yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif dari ujaran kebencian dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam berintegrasi di dunia maya. Kampanye sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer dapat efektif dalam menyebarkan pesan anti kebencian dan mempromosikan toleransi sehingga penghargaan terhadap keragaman. Terakhir, yaitu perlu ada mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi pengguna yang menjadi korban atau menyaksikan ujaran kebencian, sehingga mereka dapat melaporkan insiden tersebut tanpa takut akan pembalasan atau ancaman yang lebih lanjut. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan masalah ujaran kebencian di media sosial dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan harmonis. Masalah ujaran kebencian di media sosial adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia platform digital, serta masyarakat dan individu pengguna. Dengan langkah-langkah regulasi yang tegas, kebijakan modernisasi yang ketat, edukasi publik yang efektif, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, kita dapat membangun ekosistem digital yang lebih positif dan inklusif. Ujaran kebencian tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga merusak tatanan sosial harmonis. Oleh karena itu, setiap dari kita memiliki peran penting dalam memerangi fenomena ini dengan menyebarkan pesan-pesan positif, menghormati perbedaan, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi.
Mari kita jadikan media sosial ini sebagai ruang untuk berinteraksi yang sehat, konstruktif, dan penuh empati, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Bersama-sama kita menciptakan dunia maya yang lebih baik dan lebih manusiawi. Dengan begitu, kita perlu menyadari bahwa ujaran kebencian tidak hanya mencerminkan keburukan individu yang melakukannya, tetapi juga menciptakan rantai kebencian yang merugikan seluruh masyarakat. Menghentikan ujaran kebencian di media sosial adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih damai dan beradab, serta tindakan kecil yang kita lakukan, mulai dari melaporkan konten kebencian hingga memberikan dukungan pada korban, berkontribusi dalam memutuskan rantai kebencian tersebut. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial tersebut, mengedukasi diri dan orang lain tentang dampak negatif ujaran kebencian, serta berpartisipasi dalam menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua orang. Dengan kolaborasi dan upaya bersama, kita bisa melawan ujaran kebencian dan membangun dunia yang lebih baik, di mana keragaman dirayakan dan setiap individu diperlakukan dengan hormat dan martabat. Sekian video saya tentang masalah isu tentang ujaran kebencian di media sosial yang saya ketahui di sekitar lingkungan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.